Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para hadirin ikhwan fillah, para asatidzah, ikhwatu iman, ahli ibadah yang sama-sama mengharap ridho serta maghfirah Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan pada kesempatan siang hari ini. Kita masih ditakdirkan oleh Allah termasuk orang-orang yang masih diberikan kesempatan hidup di alam dunia. Mudah-mudahan dua potensi yang menjadi ujian kita dapat kita sikapi dengan baik, dan tentunya mudah-mudahan
Potensi yang dapat kita tebalkan pada setiap kesempatan ini adalah untuk melakukan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan di sisa usia, di sisa umur kita mampu memanfaatkan dengan memperbanyak ibadah. Hadirin ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita ungkapkan salah satu lafaz yang terdapat dalam Al-Qur'an ataupun Al-Hadis, bahkan dalam perbincangan sehari-hari, ada lafaz yaitu berkah, yang tentunya lafaz ini pun sudah menjadi bahasa kita. Ketika menerjemahkan al-barakatuh, sering kita terjemahkan langsung dengan bahasanya, yaitu keberkahan atau berkah itu sendiri. Kalaulah kita perhatikan, berkah itu dari kata al-birkah. Birkah itu adalah satu hal yang terjadi karena ada penyebab, di mana penyebabnya itu adalah unta yang sering menderum di satu tempat, maka tempatnya itu menjadi lengkung. Karena saking seringnya dan lama, maka tanahnya itu menjadi padat. Karena tadi sering diderumkan oleh unta, oleh dadanya. Kalaulah ada air hujan, maka tidak langsung menyerap ke dalam tanah itu, tapi tergenang. Itulah yang namanya birkah. Sehingga bisa dimanfaatkan, baik itu oleh hewan ataupun mungkin pula oleh manusia. Lalu fisyai pada sesuatu. Artinya tidak melihat berapa jumlahnya, berapa lamanya, bagaimana kondisinya. Apakah yang sehat sudah pasti sedang dalam keadaan berkah? Belum tentu. Apakah yang sakit sudah dalam keadaan tidak dalam berkah? Tentunya tidak menjadi kepastian. Mau sakit, mau sehat, kira-kira kebaikan ilahi yang ada pada dua macam itu yang mana? Tentunya kalau sehat dengan syukurnya, kalau sakit dengan sabar, meskipun sakit. Atau apakah orang yang kaya, banyak hartanya menjadi tanda berkah? Belum tentu. Karena bisa jadi orang yang segala serba ada itu tidak memanfaatkan untuk semakin dekat pada Allah. Tapi ada yang terbatas, bahkan tidak banyak kepemilikan, tapi dia senantiasa sabar. Inilah subutul khairil ilahi fisyai. Atau usia. Apakah pendek dan panjangnya seseorang menjadi ciri keberkahan? Juga belum tentu. Tapi tadi tergantung isinya apa. Oleh karena itu, ikhwan fillah yang dimuliakan Allah, berkah itu tidak turun begitu saja. Berkah itu tidak tiba-tiba ada. Kalaulah kita perhatikan salah satu ayat Al-A'raf 96, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kata Allah, kalaulah amanu wattaqau, ada penduduk ahlal qura itu amanu wattaqau, mau beriman, mau bertakwa. Ungkapannya menggunakan lau, kalau dalam bahasa kita jauh kaknya, kalau, lamun. Artinya tidak terjadi. Karena penduduk ini
atau orang-orang kaum ini, orang-orang yang sudah diazab oleh Allah karena pembangkangannya. Tapi Allah katakan untuk pelajaran bagi orang-orang atau umat selanjutnya, kalau orang-orang ini mau amanu wattaqau, beriman, bertakwa, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, pasti akan dibukakan keberkahan yang ada di langit, begitupun yang ada di bumi. Artinya kembali tergantung kepada keimanan dan ketakwaan. Katakan masjid penuh berkah, maka dengan ayat yang tadi belum tentu masjid itu menjadi berkah bagi orang yang ada di dalamnya ataupun yang ada di sekelilingnya, belum tentu. Karena tadi kalaulah melihat ayat yang tadi, tergantung orang yang ada di sekelilingnya, orang yang beriman mau tidak menghidupkan masjid itu dengan ketakwaan, menghidupkan masjid itu dengan keimanan. Karena dengan seperti itulah akan terwujud masjid yang penuh berkah. Artinya totun, tapi khorobun minal huda, kata Nabi. Masjidnya megah tapi jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak otomatis adanya masjid memberikan keberkahan bagi orang yang di dalamnya atau yang ada di sekelilingnya. Tapi tadi tergantung iman tidak kepada Allah atau memanfaatkan kesempatan masjid itu untuk semakin dekat pada Allah atau sebaliknya. Jumat pun sering dikatakan hari yang penuh berkah. Apakah otomatis orang yang mengalami hari Jumat sampai ada program Jumat berkah? Apakah otomatis orang yang mengalami Jumat ini akan mendapatkan keberkahan? Kalau melihat ayat yang tadi, belum tentu. Oleh karena itu tergantung kepada dirinya, yang ada dalam hatinya, motivasinya. Dia melakukan sesuatu itu untuk mendekatkan diri pada Allah atau bukan. Oleh karena itu mudah-mudahan di Jumat yang entah berapa kali lagi jatah Jumat kita, tapi mudah-mudahan senantiasa tertanam dalam diri kita langkah kita ke masjid ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ahli ibadah yang sama-sama mengharap ridho dan maghfirah Allah. Dengan demikian cara untuk mendapatkan keberkahan, ikhtiarnya tiada lain tadi dengan beribadah. Dengan melakukan perintah-perintah Allah, baik yang berhubungan dengan ibadah mahdhah ataupun yang ghair mahdhah. Karena dengan hal itulah tadi Allah katakan kalau katanya kaum yang tadi itu yang sudah diadab mau beriman, karena tentu kesempatan untuk mendapatkan maghfirah, ampunan sangat lebar, tergantung orangnya. Kalaulah mereka mau iman, bertakwa, Allah pun akan buka keberkahan itu. Oleh karena itu, karena jalannya itu, maka tidaklah salah kalaulah kita tiap pribadi, keluarga, lembaga itu senantiasa ada visi misi. Allah berfirman, walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Walikulin, bagi setiap sesuatu termasuk umat, diri kita, wijhatun, itu ada wijhah, visi, big object atau kiblat, muwalliha yang nanti kalaulah sudah ditanamkan, ditetapkan ini visi saya, ini big object saya, tinggal muwalliha, kita harus atau akan menelusurinya. Bagaimana cara jalan supaya bisa sampai ke visi atau tujuan kita.
Oleh karena itu kata Allah walikullin wijhatun huwa muwalliha. Ketika ditanya tujuannya apa? Oh surga. Berarti surga itu ada jalan dan cara untuk bisa sampai ke sana. Tinggal kita muwalliha, telusuri jalan-jalan itu. Jangan sampai menyimpang, jangan sampai berbelok karena sudah jelas muwalliha, kita harus mengarah kemana. Atau misalkan kalau dalam keluarga suami dan istri harus punya wijah pula. Apa tujuan nikahnya? Apa big objeknya? Kalau nanti punya anak apa? Kita mau bagaimana? Tinggal itu yang nanti harus ditelusuri. Dalam satu korporat atau perusahaan atau lembaga atau sekolah pasti ada visi dan misi. Dan itulah yang harus muwalliha, kita akan menuju ke sana. Kalaulah tiap pribadi kita ingin menjadi, memanfaatkan atau hari ini ingin berkah yang tadi dengan cara ibadah, berarti tidak salah kita pun membuat target harian. Atau misalkan ada target bulanan, atau mungkin ada target semesteran, atau tahunan, atau 4 tahunan ke depan. Karena hal itu pun sudah biasa. Apalagi bagi tujuan hidup kita di alam dunia, tentu harus ada tujuannya. Harus direncanakan. Setelah sudah ada big objeknya, tinggal fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan siapa? Tentu bukan dengan orang lain. Tapi dengan diri kita, berlomba dengan diri kita, versi kita yang kemarin. Kira-kira Ramadan kemarin sudah ngapain, Ramadan sekarang mau bagaimana? Kira-kira Jumat yang kemarin ngapain, Jumat ini kita mau bagaimana? Apakah kita mau sama, menyamai 0,00 atau 1 sama dengan versi kita yang kemarin? Bisa, dapat poin. Tapi tentunya fastabiqul khairat itu berlomba, artinya ada upaya, usaha untuk bisa mengalahkan diri kita yang kemarin. Tidak perlu melihat orang lain. Karena orang lain pun punya versi iman masing-masing, punya versi takwa masing-masing. Tapi tentu kita bisa mengoptimalkan. Oleh karena itu ikhwan fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di tiap hari ini kita punya target. Kalaulah dulu anak-anak punya target harian dari gurunya, maka tidak mustahil kita pun kepada diri ini bukan di sekolah, untuk keakhiratan kita membuat target. Salatnya seperti apa Jumat yang lalu? Sodakohnya seperti apa? Hari ini masih diberikan kesempatan. Minimal 0,1% kita bisa lebih baik dari kita yang kemarin. Baca Qur'annya atau apapun amalan ibadah yang kita merasa pede kalau kita mati hari ini, kita bisa seolah-olah mengandalkan amal itu. Oleh karena itu minimal 0,1%. Apakah dari waktu sholatnya? Apakah itu dari sholat sunatnya? Ataupun dari infak atau apapun itu, minimal 0,1%. Besoknya naik lagi minimal 0,1%. Syukur-syukur bisa 1%, 10 atau terus lebih banyak. Ketika Allah mencabut nyawa kita di saat tadi kita tidak tahu kapan Allah akan mencabut nyawa ini. Tidak ada jaminan yang tua, yang muda atau yang masih belia. Tidak ada jaminan. Tapi ketika ada motivasi ingin bisa lebih baik dari versi kita yang kemarin, Allah cabut nyawa kita, minimal di akhir catatan itu kita bisa mengalahkan iman kita yang kemarin hari ini menjadi lebih baik. Tapi kalaulah turun 0,1% turun dari versi yang kemarin, ataupun 10% turun nanti, mungkin ketika Allah cabut nyawa kita seolah-olah mungkin akan ada penyesalan. Muntia mah mau teh pas umroh kamari, muntia mah mau teh pas Ramadan kamari, muntia mah mau teh pas Jumat kamari, ataupun penyesalan-penyesalan yang lainnya, tapi sudah tidak bisa lagi kita perbaiki. Kenapa? Karena tadi ada penurunan iman, kemampuan, ibadah kita dari yang sebelumnya. Oleh karena itu ikhwan fillah yang dimuliakan Allah, para sahabat pun ada yang mengatakan hasibu anfusakum qabla antuhasabu, hisablah diri kalian sebelum dihisab oleh yang maha penghisab. Seperti anak-anak biasanya ada jurnal harian ditulis, kemarin sholat apa, seolah itu menghisab. Apakah hanya anak-anak? Ya tidak, tentu tidak. Yang sudah sepuh pun apalagi saya misalkan yang sering lupa, tidak salah untuk dicatat. Supaya apa? Supaya bisa menghisab diri. Karena yang namanya malaikat entah catatannya kita tidak tahu, tapi minimal kita ada motivasi ingin menyamai atau ingin lebih unggul dari versi kita yang kemarin.
Oleh karena itu ikhwan fillah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan seperti itu Allah pun akan mendatangkan berkah yang tentunya kebaikan yang akan sampai hingga ke akhirat kelak. Mudah-mudahan tiap Jumat dari semenjak zaman Nabi sampai hari ini para laki-laki dikumpulkan yang menjadi akan pemimpin untuk dirinya, pemimpin untuk keluarganya, pasangannya. Bagi kita yang sebagai ayah, mudah-mudahan hari ini bisa menjadi ayah yang lebih baik dari versi kita yang kemarin. Bagi kita sebagai anak laki-laki hari ini mudah-mudahan bisa menjadi anak yang lebih baik dari versi kita yang kemarin. Kalaulah kita sebagai suami punya pasangan, mudah-mudahan hari Jumat ini menjadi pasangan yang lebih baik, bisa lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Apalagi kalaulah misalkan kita memiliki posisi di pekerjaan kita, apakah sebagai pimpinan ataupun apapun posisinya, mudah-mudahan ini pun menjadi wasilah kita supaya bisa lebih baik dari versi kita yang kemarin. Tiada lain tentu untuk menjaga, memelihara amanat yang diberikan. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah juga untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.